Perdagangan merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan cakupan wilayahnya, perdagangan dibedakan menjadi dua, yaitu perdagangan nasional dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli yang dilakukan satu negara dengan negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perdagangan ada dua jenis kegiatan yang dilakukan, yaitu menjual dan membeli. Kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri disebut ekspor. Pihak yang melakukan disebut impor. Sementara itu kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri disebut impor. Pihak yang melakukan disebut importir. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, yaitu 1. Perbedaan sumber daya alam, 2. Perbedaan selera, 3. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4. Adanya transportasi antar negara, dan 5. Adanya keinginan untuk memperluas pasar. B. Pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah. Pemberlakuan kebijakan perdagangan oleh pemerintah suatu negara dapat menghambat kegiatan perdagangan internasional. Misalnya kebijakan larangan impor produk tertentu atau pengenaan bea masuk yang tinggi. Pemberlakuan kebijakan perdagangan tersebut bertujuan melindungi produk dalam negeri suatu negara. Faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional. A. Perbedaan nilai mata uang. Adanya perbedaan nilai mata uang antar negara, eksportir dan importir membuat transaksi tidak dapat dilakukan secara cepat karena perlu ada penyesuaian alat pembayaran yang digunakan. Lembaga-lembaga ekonomi internasional didirikan untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota. Hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang tidak termasuk anggota lembaga ekonomi tersebut. Misalnya, lembaga ekonomi ASEAN memberlakukan tarif impor rendah bagi negara sesama anggota ASEAN, dan untuk negara-negara yang bukan anggota ASEAN dikenakan tarif impor yang tinggi. C. Kebijakan lembaga ekonomi internasional yang mementingkan negara anggotanya. D. Konflik dan peperangan. Konflik atau peperangan yang terjadi di suatu negara membuat keadaan menjadi tidak aman. Keadaan ini membuat perdagangan internasional, khususnya bagi negara yang sedang mengalami konflik atau perang, sulit dilakukan. Alat pembayaran internasional. A. Devisa. Alat pembayaran yang digunakan dalam kegiatan ekspor-impor disebut dengan devisa. Devisa adalah semua benda yang dapat diterima dunia internasional sebagai alat pembayaran. Devisa dapat berbentuk valuta asing, surat-surat berharga, serta surat-surat wesel luar negeri. B. Kurs valuta asing. Ada dua macam kurs yang mesti dipahami, yaitu kurs jual dan kurs beli. Kurs jual adalah harga yang diberikan oleh bank kepada kita untuk membeli mata uang asing. Kurs beli adalah harga yang diberikan oleh bank saat kita akan menukarkan mata uang asing. Mata uang yang sering digunakan antara lain dolar Amerika, yen, euro. Cara pembayaran internasional. Dalam transaksi jual beli, kita harus membayar barang yang kita beli pada penjual dan
penjual berhak menerima pembayaran tersebut. Begitu pula dalam perdagangan internasional, pihak eksportir berhak menerima pembayaran dari pihak importir. Adanya perbedaan nilai mata uang dan jarak antar negara mendorong pihak-pihak yang terlibat menemukan cara untuk mempermudah proses pembayaran. Di antaranya sebagai berikut. A. Pembayaran di muka. Pembayaran di muka adalah sistem pembayaran yang dilakukan importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. B. Pembayaran kemudian. Pembayaran kemudian adalah sistem pembayaran yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. C. Konsinyasi. Konsinyasi adalah suatu cara mengirim barang-barang ekspor yang bersifat titipan untuk dipasarkan oleh importir dengan kesepakatan harga tertentu. Pembayaran dengan wesel. Wesel atau surat bank merupakan dokumen yang memuat pengakuan bank untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera di atas wesel tersebut kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. E. Pembayaran dengan surat kredit. Surat kredit adalah surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat tersebut. F. Pembayaran dengan emas. Pembayaran dengan emas dilakukan oleh importir dengan mengirimkan sejumlah emas yang setara dengan nilai barang yang dibelinya kepada eksportir. G. Pembayaran dengan kompensasi pribadi. Pembayaran dengan kompensasi pribadi akan melibatkan beberapa pihak, baik yang ada di negara importir atau di negara eksportir. Kebijakan perdagangan internasional. Produk impor yang beredar di pasar dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri jika barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, negara perlu mengeluarkan kebijakan untuk melindungi perekonomian negara. Kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Penetapan tarif. Tarif atau bea adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang impor atau barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tujuan diadakannya tarif adalah untuk mengisi kas negara dan melindungi industri dalam negeri. B. Kuota impor. Kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi jumlah barang impor yang masuk ke dalam negeri. C. Larangan ekspor dan impor. Larangan ekspor merupakan kebijakan pemerintah yang melarang barang dan jasa dijual keluar melewati batas negara karena alasan-alasan tertentu. D. Subsidi. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dalam negeri agar dapat menjual barang lebih murah sehingga dapat bersaing dengan barang impor. E. Premi. Premi merupakan pemberian dana kepada produsen yang berhasil mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. F. Dumping. Dumping adalah kebijakan menjual barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah daripada di pasar dalam negeri. G. Devaluasi. Devaluasi adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Manfaat perdagangan internasional. Perdagangan internasional antara negara yang berbeda bukanlah kegiatan yang baru. Sejarah yang telah menemukan bahwa sejak zaman dulu telah ada perdagangan internasional, misalnya sutra, teh, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional bisa dilihat dari beberapa aspek kehidupan, seperti A. Manfaat umum.
Secara umum, perdagangan internasional dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Memenuhi kebutuhan. Dapat memenuhi kebutuhan akan barang yang tidak ada diproduksi dalam negeri. Memperoleh keuntungan. Walaupun terkadang beberapa negara dapat memproduksi jenis barang yang sama, akan tetapi kalanya lebih baik jika negara tersebut mengimpor dari luar negeri, seperti pada manfaat PBB untuk menjalin kerjasama termasuk di bidang ekonomi yang menguntungkan. Memperluas pasar perdagangan. Para penguasa memproduksi barang secara maksimal kemudian menjual produknya ke luar negeri. Transfer teknologi modern. Suatu negara dapat belajar teknik dan manajemen produksi barang yang lebih efisien dan modern dari negara-negara lainnya, termasuk internet yang membuka jalan online shop. B. Manfaat di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, berbagai manfaat perdagangan internasional yang dapat kita rasakan diantaranya adalah 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. Adanya suatu kerjasama dengan negara lain, maka hal tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Menambah lapangan pekerjaan. Manfaat perdagangan internasional dalam sebuah negara dapat menambah jumlah produksi suatu barang yang nantinya dapat diekspor ke negara lain. Kenaikan produksi dapat berakibat pada pertambahannya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas kesempatan kerja. 3. Menambah kemakmuran suatu negara. Perdagangan internasional dapat membantu menaikkan pendapatan suatu negara. Hal ini disebabkan adanya hubungan timbal balik antar negara, di mana negara yang memiliki kelebihan produksi barang akan menjual produknya pada negara yang membutuhkan. 4. Meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Persaingan dalam perdagangan internasional dapat mendorong negara-negara mengekspor agar nilai produknya memiliki keunggulan dari negara lain. 5. Pemasukan devisa negara. 6. Efisien produk. Perdagangan internasional dapat membantu sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan akan suatu produk yang tidak dapat dihasilkan dalam negeri. Manfaat di bidang sosial. 1. Dapat mencegah terjadinya krisis. Di samping memperoleh keuntungan finansial, perdagangan internasional juga berfungsi mencegah terjadinya krisis. Sebagai contoh adalah pada saat terjadi krisis pangan yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi. Negara penghasil beras akan mengekspor ke negara yang terjadi krisis pangan tersebut. 2. Mempererat hubungan antar negara. Sekarang ini telah banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang dimana beberapa sahamnya dimiliki oleh beberapa pengusaha yang berasal dari berbagai negara. Hal ini akan bermanfaat untuk mempererat hubungan antar negara. Manfaat di bidang politik. 1. Suatu negara yang akan mengembangkan senjata nuklir dapat dikenakan sanksi ekonomi, yaitu dengan tidak diperbolehkan negara-negara lain untuk menjalin hubungan dagang dengan negara tersebut. Upaya seperti ini biasanya harus mendapat persetujuan PBB. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keamanan global. 2. Dengan adanya perdagangan internasional, suatu negara dapat mengimpor persenjataan yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. 3. Mencegah perdagangan barang-barang ilegal seperti senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya. 4. Perdagangan internasional dapat mempererat hubungan politik antar negara, sehingga dapat menjalin persahabatan antar negara.